Di tengah lautan yang luas, segala macam hal aneh bisa saja ditemui. Para awak kapal saat menangkap kepiting, menemukan seekor walrus yang sudah mati. Walrus itu sendiri tidak memiliki banyak nilai, tetapi dua gadingnya sangat berharga. Menghadapi kejutan yang tidak terduga ini, para awak kapal pasti akan mencari cara untuk menariknya ke kapal. Tetapi walrus dewasa beratnya lebih dari 1 ton. Dan ia juga mengembang seperti balon. Para awak kapal sudah berusaha setengah hari tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Freddy mencoba menggunakan kait besi untuk menjepit bagian tubuhnya. Namun metode ini sama sekali tidak berhasil. Dalam keadaan terdesak, ia malah melompat langsung ke laut dengan telanjang dada. Tindakan ini membuat kapten sangat terkejut. Laut Whitecap di bulan Desember sangat dingin. Lebih dari 1 menit di dalam air bisa menyebabkan kedinginan. Tetapi ia tetap duduk di atas walrus dan tidak mau turun. Apapun yang terjadi, ia harus mencabut gadingnya. Kapten khawatir ia akan mengalami kecelakaan. Memerintahkan awak kapal lainnya untuk menariknya ke atas secara paksa. Tetapi ia masih tidak bisa melupakan gading di dalam air. Ketika ia kembali ke kabin untuk mengganti pakaian, para awak kapal mengikat kaki depan walrus dengan tali. Baru dengan caranya mereka bisa menariknya ke permukaan air. Sayang sekali, penguin laut ini hanya tersisa 1 gading. Para awak kapal mengeluarkan gergaji listrik, bersiap untuk memotong. Jangan berpikir bahwa siapapun bisa sembarangan mendapatkan gading ini. Ada aturan yang jelas di Alaska. Hanya penduduk asli Alaska yang dapat secara legal berburu penguin laut dan gading. Dengan cara ini, hewan-hewan dilindungi. Juga menghormati adat istiadat penduduk asli. Dan seluruh kapal hanya memiliki wajah Asia berwarna biru. Memenuhi persyaratan ini, jadi pemotongan hanya bisa dilakukan olehnya. Hanya dia yang dapat secara legal mendapatkan gading. Selain itu, kumis penguin laut juga bisa dijadikan karya seni. Mengenai tindakan menyelam seperti itu, kapten sangat marah. Dia memanggil para awak kapal ke ruang kapal dan memarahi mereka. Karena melakukan ini sangat berisiko. Jika kamu belum mengerti betapa dinginnya laut Bering di bulan Desember, mungkin datanglah ke kapal Jonathan untuk melihatnya. Seluruh kapal tertutup oleh embun beku. Keranjang menangkap kepiting juga berubah menjadi bongkahan es. Permukaan laut dipenuhi oleh kabut putih. Ini juga berarti suhu di luar turun hingga minus 40 derajat. Bongkahan es yang cepat membeku. Ini akan menambah berat kapal. Jika menghadapi ombak besar, mudah untuk terbalik. Jadi harus segera melemparkan keranjang di kapal ke laut. Tapi suhu rendah membuat pekerjaan penempatan menjadi sangat lambat. Kru kapal menghabiskan 1 hari untuk melempar 100 keranjang ke laut. Selanjutnya adalah menunggu kepiting datang ke dalam jerat. Jika menemukan gading di laut sudah cukup aneh. Apa yang ditemui Kapten Jack bahkan lebih tidak masuk akal. Tak terhitung jumlahnya bebek jatuh berdebum di dek. Kru kapal juga sangat penasaran. Bagaimana mungkin ada begitu banyak bebek di lautan yang luas? Suara bising itu membangunkan kru kapal yang sedang tidur. Mereka bahkan mengira itu adalah tanda akhir dunia. Dan bebek itu tidak hanya tidak berkurang. Sebaliknya, semakin banyak. Dalam waktu singkat, dia sudah dikuasai oleh bebek. Sekarang ini bagus. Meskipun kapten tidak bisa menangkap kepiting, dia masih bisa membawa pulang 1 dek bebek. Ternyata cahaya di kapal menarik perhatian burung laut yang terbang. Burung laut yang terbang tidak memiliki tempat untuk mendarat. Setelah melihat cahaya terang, mereka berlarian menuju kapal. Ini juga merusak beberapa lampu ion di bagian depan kapal. Secara langsung membuatnya rugi $9.000. Ini membuat Jack sangat marah. Dia menyuruh awak kapal segera mengusir bebek-bebek ini. Maka awak kapal mulai menangkap bebek-bebek di seluruh dek. Kapten Casey dari kapal Marliho merendam keranjang selama lebih dari 30 jam. Dia berharap dengan perendaman yang lama, tangkap lebih banyak kepiting. Namun saat mengangkat keranjang, meskipun tidak ada kejutan, namun juga tidak mengecewakannya. Di dalamnya ada sekitar 400 kepiting daun. Lepaskan kepiting kecil dan kepiting betina, masih bisa tersisa 355 ekor. Hasil seperti ini benar-benar bisa diterima. Selama tidak kurang dari 100 ekor, dia bisa mengembalikan modalnya. Dengan berlanjutnya penangkapan, jumlah kepiting di dalam keranjang mulai semakin banyak. Ini juga sepenuhnya menghapus kekhawatiran kapten. Dia tahun ini memiliki 450.000 pon kepiting daun. Saat ini telah selesai 80%. Isi kembali ruang kapal, maka bisa mengakhiri musim penangkapan tahun ini. Melihat jumlah tangkapan saat ini, tidak ada masalah sama sekali.
Akhirnya mereka kembali ke pelabuhan pada hari ke-14. Kali ini kondisi kepiting sangat baik. Hampir tidak ada kerugian. Total berat kepiting daun di kapal ini mencapai 210.000 pon. Perantara menawarkan harga satuan $8. Setiap anggota kru mendapatkan bagi hasil yang tinggi. Selesai dengan sempurna musim penangkapan tahun ini.